Allahu Akbar itu artinya adalah Allah yang maha besar dan Allah maha besar dan yang paling besar dari segala kebesarannya tak terbatas. Nah, kemudian solihah, kalimat thayyibah diucapkan ketika berada dalam beberapa situasi. Yang pertama yaitu ketika mendengar azan. Nah, kalau misalnya nih muazin di masjid mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita jawab tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ya, salih-salihah? Iya. Kemudian yang kedua ketika mengerjakan takbiratul ikram. Takbiratul ikram itu adanya di mana, Nak? Di sholat ya. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, nah itu kita mengucapkan takbir gitu ya, Nak ya. Nah, kemudian yang ketiga ketika ruku mengangkat kepala dari ruku dan saat bangkit dari dua sujud saat sholat itu juga membaca takbir. Kemudian ketika hendak tidur, nah ketika hendak tidur juga kita disunahkan untuk membaca takbir. Kemudian ketika melihat bulan, nah bulan itu kan kebesaran Allah ya, kita boleh mengucapkan takbir. Kemudian ketika menyembelih hewan, nah ketika menyembelih hewan kita juga membaca takbir. Kemudian mendengarkan hal-hal yang menggembirakan, nah itu juga kita bertakbir. Kemudian ketika berazan di telinga bayi, itu juga kita bertakbir. Kemudian saat menaiki kendaraan, ketika mengerjakan ibadah haji, saat melempar jumroh, ketika bertahlil dan bertakbir saat di Mina dan Arafah, dan ketika bertakbir pada dua hari raya. Jadi pada saat hari raya itu pas saat lebaran, lebaran Idul Adha atau lebaran Idul Fitri itu, nah kita juga diharuskan untuk bertakbir. Takbiran ya, biasanya ada takbiran di masjid. Iya, begitu ya salih-salihah. Nah, sekian tadi adalah majelis kita pada pagi hari ini tentang kalimat thayyibah takbir. Apa tadi bunyi takbir, Nak? Allahu Akbar. Biasanya kita setiap hari mendengar kalimat takbir di mana? Masjid. Iya, di masjid. Saat apa, Nak? Azan. Saat azan. Iya, kemudian kita juga dalam sehari 5 waktu kita juga mengucapkan takbir. Itu dalam apa? Salat. Iya, dalam sholat. Kita juga di rumah dimanapun dalam sehari 5 waktu kita mengucapkan takbir dalam sholat. Oke, seperti itu ya salih-salihah. Iya, semoga anak-anak solih-solihah semua semakin menjadi anak-anak yang solih-solihah. Kemudian ketika ada azan didengarkan dan dijawab. Dan semangat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, baik anak-anak solih-solihah, di sini hari ini hari Selasa, ada yang sudah melihat jadwal hari ini? Pelajaran hari ini apa aja, Nak? Iya, Nazla sudah melihat. Hari ini pelajarannya apa, Nazla? Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia, terus? SBDP, terus? PKN. PJOK. Ya, hari ini pelajarannya bahasa Indonesia, PHSBDP dan olahraga PJOK. Ya, anak-anak salih-salihah, hari ini kita sudah masuk di buku baru ya, Nak ya. Ini buku yang baru bahasa Indonesia yang warna hijau. Ya, karena kemarin kan kita sudah selesai ya, sudah melakukan PH bahasa Indonesia. Sekarang kita pakai buku yang kedua, buku bahasa Indonesia yang kedua yang warna hijau. Iya, iya Salihah. Ya, Nak. Mau izin ngambil meja. Oh ya boleh, anak-anak salih-salihah yang mau minum, mau kamar mandi dulu, boleh, silahkan.
Yang mau ngambil meja dulu, boleh. Ya, saya kasih waktu ya. Ya, baik anak salih-salihah, sudah dibuka semua halaman 2 bukunya. Buku bahasa Indonesianya sudah dibuka semua halaman 2, sudah? Oke, yang sudah dibuka semua buku bahasa Indonesia halaman 2, silahkan diangkat kedua jempolnya. Oke, Ada Bunda. Ryan, ada Afiko, ada Danis, ada Rahman, ada Alia, ada Cira. Oke, semuanya sudah dibuka. Baik, terima kasih anak salih-salihah. Sudah dibuka semua halaman 2? Oke. Ya, anak-anak salih-salihah, di halaman 2 ini ada gambar benda-benda. Ada gambar benda-benda yang ada di kamar. Nah, itu ada kamar, terus di situ ada benda-benda. Ini ya. Jadi pada kali ini kita mau belajar tentang jenis-jenis benda. Kalau dia itu ada benda padat, kita pernah belajar ya Naya di kelas 2 ya. Dulu di kelas 2 kita pernah belajar ada benda cair, ada benda padat, ada benda gas ya. Kita belajar ya? Iya, sekarang Ustazah nanya coba. Kalau benda cair contohnya apa sih? Lihat. Air. Air. Kalau susu cair bukan nak? Ya, cair. Iya. Kecap. Cair. Cair. Nah, sekarang kalau benda padat, misalnya kayu padat bukan? Padat. Iya. Contohnya apa lagi kalau benda padat coba? Tembok. Tembok. Apa lagi? Genteng. Genteng. Boleh. Apa lagi nak? TV. Boleh ya. Iya. Sekarang kalau gas apa coba kalau gas? Benda yang berbentuk gas apa coba? Hah? Udara. Angin, udara, apalagi? Awan. Itu ya. Itu adalah contoh-contoh dari benda padat, cair dan gas. Nah, mereka itu dikatakan benda karena mereka itu terlihat, kemudian bisa dirasakan, bisa dibawa kayak buku ya, bisa dipegang, bisa dibawa ya. Terus kalau diukur, ditimbang, dia ini ada masanya, ada beratnya, berapa kilo, misalnya 1 kilo, 2 kilo. Nah, itu namanya benda. Gitu ya, Nak ya. Nah, sekarang di halaman 2, anak salih-salihah, itu ada gambar kumpulan dari banyak benda. Ya, ada benda-benda yang berserakan di kamar ya. Iya. Nah, baik, Ustazah bacakan ya. Perhatikan gambar di atas. Pada gambar terlihat berbagai macam benda. Ada yang terbuat dari kayu, kaca, plastik, dan kain. Semua itu adalah benda-benda yang sering kita temukan dalam seharian kita. Benda-benda tersebut merupakan benda-benda yang sehari-harinya dekat dengan kita. Alat-alat rumah tangga, beraneka ragam, beragam dan warna. Ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Warna dan bentuknya pun berbeda-beda. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kalian. Benda-benda yang kalian jumpai memiliki warna, bentuk, ukuran, dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, sekarang Ustazah mau nanya, coba di sekeliling kalian ada nggak kursi? Ada. Kursi fungsinya untuk apa? Duduk, oke. Terus di sekeliling kalian coba Ustazah tanya, ada nggak meja? Ada. Fungsinya untuk apa nak meja? Tulis sama makan. Iya, tulis untuk makan, untuk meletakkan benda-benda ya nak ya. Iya, untuk naruh buku, untuk naruh piring, untuk naruh gelas, dan untuk naruh sebagainya ya. Itu fungsi dari meja. Jadi itulah tadi yang katanya benda-benda yang kita jumpai itu punya ukuran dan fungsi yang berbeda-beda. Tapi kadang juga ada fungsinya yang sama. Nah, tapi kebanyakan fungsinya juga berbeda. Ya nak ya.
Nah, sekarang Solihah, kita buka di pembelajaran 1, halaman 3. Halaman 3, pembelajaran 1, ya. Solihah, silakan Ustazah kasih waktu 2 menit untuk membaca. 3 menit untuk membaca. Silakan dibaca. Dari ini anak ya, dari Maha Suci Allah, sampai baliknya, sampai hijau, biru, dan lain-lain. Dari halaman 3 sampai halaman 4, silakan dibaca dulu ya. Maha Suci Allah yang telah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Allah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan di bumi. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Lemari, batu, dan kursi juga benda. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan lemari, batu, dan kursi merupakan benda mati. Apakah benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang, ada wujudnya, dan memiliki massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, lemari, batu, dan kursi dapat menempati ruang dan memiliki massa. Apakah cahaya, rasa panas, rasa dingin, dan aliran listrik termasuk benda? Cahaya, rasa panas, rasa dingin, dan aliran listrik bukan termasuk benda. Kenapa? Karena semuanya tidak dapat dipegang dan tidak memiliki massa. Benda-benda di sekitar kita terbuat dari bahan dasar yang berbeda-beda. Ada benda yang bahan dasarnya terbuat dari kayu, plastik, besi, dan kaca. Selain itu, benda juga memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Sifat fisik benda, misalnya ukuran, bentuk, dan ukuran. Ukuran, bentuk, dan warna benda berbeda-beda. Ada yang berukuran besar dan ada yang kecil. Ada yang berbentuk balok, kubus, tabung, dan bola. Ada yang berwarna merah, hijau, biru, dan lain-lain. Ya, Solihah, itulah tadi tentang materi tentang wujud benda. Bukunya sudah ditutup semua? Sudah. Oke, baik. Ustazah mau nanya. Kalau benda itu, jadi ciri-ciri itu dia bisa diapa? Bisa dipegang. Dia memiliki apa, nak? Memiliki apa? Memiliki massa. Memiliki massa. Dia menepati apa, nak? Menepati apa? Menepati ruang. Oke, sip. Ciri-ciri benda, ya, jadi ciri-ciri benda tadi ada 3 ya. Yang pertama tadi itu apa? Bisa dipegang. Kemudian memiliki massa. Nah, terus yang ketiga menepati ruang. Hebat ya anak-anak Solihah. Sudah bisa semua ya? Iya. Nah, terus katanya tadi memiliki massa, menepati menepati ruang. Dan satu lagi tadi apa? Bisa dipegang. Sekarang kalau cahaya bisa dipegang nggak? Karena supaya tidak dapat dipegang. Iya. Terus nggak bisa dipegang ya, punya massa nggak cahayanya? Enggak. Jadi cahaya itu benda apa bukan, nak? Bukan. Sekarang kalau lampu tadi kan cahayanya, sekarang lampunya. Kalau lampunya itu benda apa bukan? Benda. Kenapa benda? Karena bisa disentuh. Oh iya, bisa disentuh ya. Terus punya apa dia? Punya massa. Emang massa itu apa sih, nak? Massa itu apa, nak? Massa? Iya, massa itu ini ya, nak ya. Massa itu adalah beratnya. Ya, kalau ditimbang dia itu ada beratnya, misalnya 1 kilo, 2 kilo. Nah, lampu itu kan benda ya, lampu itu benda. Nah, habis itu kalau ditimbang, itu nanti ada beratnya, ada massanya, kayak gitu. Misalnya kalau lampu kan kecil, misalnya cuma
setengah kilo kayak gitu ya. Iya. Iya. Gitu ya nak ya. Nah, anak-anak salih-salihah, tadi ada benda itu tadi ada yang disebut dengan benda hidup dengan benda mati. Ya tadi itu ya. Kalau benda hidup itu contohnya apa nak? Bendanya bisa berjalan. Manusia, hewan, dan Contohnya apa tumbuhan. contohnya? Apa? Bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa Ya. makan, bisa minum. Benar. Itu ciri-cirinya ya nak ya. Kalau benda hidup itu dia ciri-cirinya bisa hidup, bisa bergerak, bisa bernapas. Itu ciri-cirinya. Kalau contohnya benda hidup apa contohnya? Manusia hidup tidak? Ya, manusia benda hidup. Kalau tumbuhan? Benda hidup. Kenapa? Kan dia dari kayu, Ustazah. Katanya kayak gitu. Kan kayu benda mati, kayak gitu. Kayak mana? Ya, karena kalau dia masih di pohonnya, dia masih bisa tumbuh. Ya, dia masih bisa tumbuh, dia masih bisa bergerak untuk tumbuh. Jadi disebut tumbuhan itu adalah benda hidup. Kemudian kalau kucing, tadi kayaknya ada yang bawa kucing. Kucing itu benda hidup atau mati? Benda hidup. Jadi hewan itu benda hidup. Ya. Jadi yang benda hidup ada apa aja? Manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah sekarang kalau benda mati, coba sebutkan di sekeliling kalian yang merupakan benda mati apa aja coba. Kursi, apalagi? Meja, apalagi? Pensil, apalagi? Buku, apalagi? boneka, apalagi? lampu, apalagi? Apa? Pensil udah. kipas angin, jangan jawab. Kipas angin, apalagi? Tangga, ya boleh. HP, apalagi? Laptop, apalagi? Mouse, ya, apalagi? Banyak ya Naya benda matinya ya? Al-Quran, Ya, buku Al-Quran itu benda mati, jendela ya. Nah, itu adalah benda mati. Bisa ya anak-anak salih-salihah? Ya, mobil-mobilan itu benda mati. Bisa ya anak salih-salihah menyebutkan apa saja benda mati dan benda hidup bisa? bisa. Oke, Masya Allah. Barakallah anak salih-salihah. Ya, tadi itu. Jadi kalau Ustazah tanya, apakah yang dimaksud dengan benda? Benda adalah apa tadi benda? Benda yang barang yang menempati Iya, tadi itu kalau benda itu adalah sesuatu yang menepati ruang, memiliki massa dan bisa dipegang atau ada wujudnya. Jadi benda itu adalah sesuatu yang memiliki yang menempati ruang, ada wujudnya dan memiliki massa. Apa tadi? Benda adalah sesuatu yang menepati ruang, ada wujudnya dan ada masanya. Seperti itu ya salih-salihah. Iya. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung massa suatu benda, caranya diapain? Ditimbang. Iya, kalau kita mau mengukur massanya suatu benda, caranya dengan ditimbang. bang, Ya, Nak ya.
Misalnya kita mau mengukur masanya jeruk nih, kita di jalan, habis itu kita mau beli jeruk. Nah, kita mau beli jeruk itu, kita mau beli sekilo, berarti ngukurnya kita pakai timbangan, ya kan? Nah, untuk mengukur masanya kita pakai timbangan. Pokoknya ingatnya kalau benda itu diukurnya pakai timbangan. Timbangan. Ya. Nah, itu ya nak ya. Contohnya misalnya sekarang yang ada di sekitar kalian misalnya kursi. Kursi itu benda bukan? Iya. Iya, kenapa benda? Karena dapat menempati ruang, ada wujudnya bisa dipegang dan ada masanya. Sekarang coba bagi kalian. Di sekitar kalian ada angin? Ada udara? Iya. Itu benda apa bukan, Nak? Bukan. Kenapa bukan udara? Nggak bisa kena pegang. Nggak bisa dipegang. Iya, nggak ada wujudnya ya. Hanya bisa dirasakan, ya. Rasanya sejuk gitu ya. Kalau angin nggak bisa dipegang dan nggak ada masanya. Nah, karena itu tidak ada masanya. Gitu ya, Nak ya. Nah, kemudian dari benda-benda itu, dari benda-benda yang ada di sekitar kalian, itu asalnya, bahannya, terbuatnya dari benda-benda yang berbeda-beda. Misalnya kalau kursi dibuatnya dari apa, Nak? Dari kayu. Terus ini di belakang Ustazah ada kipas angin. Kipas angin dibuatnya dari apa? Besi, plastik. Iya, ada dari besinya, ada plastiknya. Jadi setiap benda itu juga selain dia itu tadi bisa dipegang, terus itu ada masanya. Nah, benda itu juga berasal dari bahannya yang berbeda-beda, ada dari plastik, dari besi, ada dari kayu. Ya, Nah ya. Nah, selain itu juga ukurannya beda, bentuknya beda, fungsinya beda, kemudian warnanya juga berbeda. Coba sekarang Ustazah nanya, kursi di rumahnya Dika warnanya apa? Kursi di rumahnya Dika warnanya apa, Nak? Iya, warna coklat ya, kita lihat ya. Kursi di rumahnya Dika warnanya warna coklat. Sekarang kita lihat kursi di rumahnya siapa ya? Di rumahnya Nih, misalnya di rumahnya Nih, kursinya warna apa itu? Warna hitam. Beda-beda ya warnanya ya. Ya itu jadi ciri-ciri benda. Kalau ciri-ciri benda itu ukurannya, kemudian warnanya, fungsinya berbeda-beda. Seperti ya, Nak ya? Iya. Nah, sekarang anak-anak solih-solihah, marilah kita mengerjakan soal nomor 1 sampai 5. Nah, nomor 1 sampai 5 silahkan dikerjakan dulu. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Nomor 1 sampai 5. Coba dikerjakan sendiri. Ada semua ya jawabannya di belakang ya. Silakan dikerjakan sendiri. 1 sampai 5. Ustazah tunggu sampai jarum panjangnya ya 8.30 ya. Bisa ya? 8.30 ya? Iya. Nanti kalau misalnya kurang nanti Ustazah tambahin lagi waktunya, oke? Sekarang kita dikerjakan 1 sampai 5 halaman 4. Pakai pensil. Baik, selanjutnya nomor 3. Silahkan coba dibaca. Fateh, coba dibaca nomor 3. Jelaskan 3 contoh benda yang terdapat di dalam teks. Nah, siapa tadi yang sudah membaca teks semua? Sudah dibaca teksnya? Iya, siapa yang bisa menyebutkan 3 benda yang ada di dalam teks?
Mitra peritoneal. Alia sudah. Oh, coba Zahid. Alia tadi sudah ya, Naya? Sekarang kita kasih temennya ya. Zahid, coba Zahid. Apa aja 3 benda yang ada di teks? Adalah khususnya mitra peritoneal. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Coba kalau Zahid. Ya, terima kasih Fadila. Oh, jawaban Zahid tadi apa, Nak? Apa? Kurang keras? Kayu terlalu handling untuk apa Solid, suaranya boleh dikeraskan? Sampai nanti salah masuk, kalau salah masuk nanti malah nggak berefek dia sektototokinnya gitu. Terus jangan lupa dibikin pre-spot yang dari sektototokin ya, jadi sektototokin gitu dulu kan. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada di baris kedua halaman 3. Di sini ya, Nak ya. Nih, halaman 3 baris kedua. Nih, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Kemudian di sini juga lemari, batu, kursi juga benda. Jadi kalau jawabannya manusia, hewan, tumbuhan benar. Kalau jawabannya lemari, batu, kursi juga benar. Iya. Terus kalau misalkan kalau ada yang jawab angin, api, dan listrik, benar nggak? Enggak. Kenapa nggak benar? Karena api, listrik, itu bukan benda. Gitu ya, Nak ya? Bisa ya? Bisa membedakan antara benda dan tidak benda? Bisa membedakan mana yang benda, mana yang bukan benda, bisa? Buat video bentar bisa Bisa ya? Oke, baik. Selanjutnya nomor 4, silahkan dibaca soalnya. langsung pulang. Posisi mencuci dengan dalam posisi data harusnya ada ini baru masukkan salingnya pelan-pelan. Kalau ada tahanan jangan Coba Fatir dibaca nomor 4 soalnya. Ya, itu ada teknis tapi banyak yang gagal. Benda. Iya. Mengapa cahaya, rasa panas, rasa dingin, dan aliran listrik bukan termasuk benda? Kenapa bukan benda? Karena tidak bisa dipegang dan karena semuanya tidak dapat dipegang dan tidak memiliki massa. Iya, boleh. Karena semuanya tidak bisa dipegang dan tidak memiliki massa. Benar ya, Salihat? Iya, yang salah boleh dibenarkan, yang benar boleh dicek. Satu lagi, nomor 5. Silakan dibaca soalnya, Rahman. Aku sama itunya mana? Nggak tahu. Diadaptasikan baru nanti Rahman dibaca soalnya nomor 5. Coba Soli. Antar kelompok dengan satu indeks. Situ loh kok. Ya. Dari ilmu lain. Kita bahan dasar pembuatan. Iya. Tuliskan 3 bahan dasar pembuat benda. Apa aja coba dari teks tadi? 3 aja, coba sebutin apa aja. Baik, terima kasih untuk Kayu, kaca. Iya, 3 aja ya di sini. Iya, ada kayu, plastik, besi, dan kaca. Boleh kan disuruhnya di 3. Nah, tulis 3 di antara 4 tadi ya, Nak ya. Boleh kayu, besi, kaca, boleh kayu, besi, plastik. Ada kayu, besi, plastik, dan kaca. Ya, Nak ya, itu adalah bahan pembuat benda. Siapa semuanya yang hadir kali ini benar semua? tanda tangannya virtual aja mungkin ya. Angkat jarinya. Yang benar semua ada? Wah, hebat, Masya Allah. Yang salah satu ada tidak? Itu yang kembaliin kita sendiri, kita masing-masing. Oh iya, sudah dibenarkan yang salah?
Oke, Masya Allah. Ya, barakallah ya, Naya. Iya, sekarang kita mau bahas bareng-bareng yang halaman 5. Sudah dibuka halaman 5? Udah. Ya. Anak-anak yang hebat, kita semua sudah mengetahui bahwa ciri-ciri dari sebuah benda adalah dapat dipegang dan memiliki masa. Sekarang kita lengkapi tabel di bawah ini dengan memperhatikan gambar. Kita tentukan mana gambar yang termasuk benda dan gambar yang termasuk bukan benda. Ya. Sekarang kita lihat nomor 1, ini gambar apa, Nak? Bukti pelaksanaan di buku. Buku itu apa? Keterangannya di sini tulisnya buku. Keterangannya ditulis buku. Kemudian ininya sudah? Bukti pelaksanaannya ya sebagai bukti. Di keterangannya ditulis buku. Sudah ya? BU-BU-KU-KU. Sudah? Sudah? Sudah. Iya. Selanjutnya sampingnya, benda atau bukan benda? Jawabannya benda. Yang di sini tulisannya benda. Buku benda. Makasih Mas Sudah? Mal. Udah. Oke. Ini ya, ciri-cirinya dapat dipegang dan memiliki massa. Sudah diisi ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini gambar apa, Nak? Cahaya. Cahaya benda atau bukan benda? Bukan benda. Tulisannya jadi di sini bukan benda. Terima kasih ya. Udah. Bukan benda. Tulis bukan benda. Banyak. Nah, selanjutnya ciri-cirinya tidak dapat dipegang dan tidak memiliki massa. Ciri-cirinya di sini tidak dapat dipegang dan tidak memiliki massa. Dan tidak memiliki massa. Sudah? Belum. Oke, dikerjakan. Fatih sudah? Nei sudah, Nei? Nei sudah? Sudah. Ya. Oke, sekarang nomor 3 ya. Nomor 3 ini apa, Nak? Gambar apa? Gambar tas ya? Ya, tulisannya di sini tas. Benda. Nah, tulisannya tas. Di tengah tulisannya tas. Sudah? Selanjutnya di sininya, ciri-cirinya kalau benda, ciri-cirinya sama apa enggak, Nak? Sama ya? Ya, jadi ciri-cirinya sama kayak yang nomor 1. Dapat dipegang dan memiliki massa. Ciri-cirinya sama kayak nomor 1. Dapat dipegang dan memiliki massa. Dapat dipegang. Ciri-cirinya Dapat dipegang dan memiliki massa. Ken, sudah Ken? Ya, kita sedang mengerjakan yang halaman 5, Soli.
Ya, boleh dikerjakan. Kita sudah sampai nomor 3. Itu ada benda, terus ada benda atau bukan benda, dan ada keterangan. Ditulis, kalau keterangan ini, bendanya ini namanya apa? Nih, kalau nomor 3 ini tas. Kemudian ini benda atau bukan benda, kalau tas itu benda. Kemudian apa benda? Ciri-cirinya dapat dipegang dan memiliki massa. Ya, Sali? Balon. Sekarang nomor 4. Nomor 4 Timna. Nomor 4 ini gambarnya apa, Nak? Panas api. Iya, gambar panas api. Kalau panas api itu benda atau bukan benda, Nak? Bukan benda. Oke, jadi tulisannya di sini bukan Tidak. benda. Apa? Bukan benda. Dan tidak Ya. Bukan. Nah, sekarang ciri-cirinya. Kalau bukan benda, ciri-cirinya apa, Nak? Tidak dapat dipegang dan tidak memiliki massa. Ya, pinter. Please. Tidak dapat dipegang dan tidak memiliki massa. Ciri-cirinya. tidak bisa dipegang dan tidak punya massa, tulis. Tidak punya massa, ini tambahkan. Rapi Sudah? Baik. Ada yang belum? Oke, ada yang masih yang Guru ngajinya nggak datang hari ini. Udah. Saya jam 11 amat tulisnya. Guru ngajinya nggak ngajar hari ini, lagi sakit. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5 ini katanya adalah suara. Nomor 5 ini suara. Suara itu benda apa bukan ada suara? Selesai. Bukan. Jadi tulisannya di sini bukan benda. Ciri-cirinya sudah ada ya? Iya. Tulisannya di sini bukan. Udah tahu. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya, barakallah yang sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Balon. Nah. Balon. Ya, yang terakhir, ini namanya apa, Nak? Balon. 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 Balon dapat dipegang dan memiliki massa. Ini balonnya ya, Nak? Ini balonnya, bukan isinya. Kalau isi balon itu apa, Nak, isi balon? Udara. Udara. Kalau udaranya itu benda apa bukan kalau udaranya? Bukan. Ya, sekarang ini balonnya ya. Balonnya itu benda. Di sini tulisannya balon. Kemudian ciri-cirinya apa, Nak? Kalau balon? Ciri-cirinya kalau benda apa? Bisa dipegang dan memiliki massa. Dipegang dan memiliki massa. Iya. Oke, anak solih-solihah yang sudah semua dikerjakan dan ditulis nomor 1 sampai 6 semuanya tepuk semangat.
Anak-anak solih-solihah sudah dikerjakan semua nomor 1 dan 5? Sudah? Sekarang silakan anak-anak solih-solihah tuliskan 10 benda yang ada di sekitar kalian di halaman 6. Buka di halaman 6. Halaman 6 dibuka, terus tuliskan 10 benda yang ada di sekitar kalian. Ada meja, misalnya ditulis ya nak. Ada 10 benda yang ada di sekitar kalian, coba dituliskan apa saja. Yang sudah takbir yang keras. Sudah. Masya Allah, cepat sekali. Sudah ditulisin 10 benda yang ada di sekitar? Sudah. Oh, ada yang belum. Yang udah takbir ya. Allahu Akbar. Okay. Allahu Akbar. Sudah anak-anak solihah? Hari ini SBDP-nya adalah PH. Tapi Ustazah belum meng-share linknya. Jadi belum membagikan linknya untuk PH. Jadi kita mau mereview dulu atau mengulang dulu ya. Kita mau mengulang dulu pembelajaran SBDP-nya. Baru kemudian nanti Ustazah bagikan link PH-nya. Ada yang sudah belajar SBDP-nya? Belum. Oke, baik. Sekarang kita belajar bareng-bareng ya anak solih-solihah. Iya, siapa di kelas 3 anak sekarang yang sudah siap belajar SBDP? Angkat tangannya yang tinggi. Senyumnya yang manis. Yang lebar. Giginya kelihatan. Ompongnya mana? Ompong ya. Iya. Takbir yang keras. Oke, anak-anak solih-solihah, sekarang kita mau mereview atau memulai pembelajaran SBDP. Nah, sekarang anak solih-solihah silakan dibuka pembelajaran 3 buku SBDP-nya. Pembelajaran 3 halaman 12. Halaman 12, pembelajaran 3. Sudah? Yang sudah dibuka halaman 9, halaman 12-nya angkat jempol dua-duanya. Nah ini, barangkali anak solih-solihah yang sudah membuka halaman 12. Foto dengan Jos. Satu, macam dua ya. Sudah semua anak-anak solih-solihah dibuka halaman 12 ya? Sudah ya? Baik, Ustazah mau nanya, di halaman 12 itu kita mau belajar tentang apa ya nak ya? Kancil. Iya, tentang gerak tarikan kancil. Anak-anak solih-solihah, waktu itu kita pernah ada tugas juga ya. Ada tugas mengirimkan tari kancil ya. Iya, anak-anak solih-solihah yang belum
nanti boleh dikirimkan ya gerak tari kancil. Ya, ada beberapa yang sudah mengirimkan, ada juga yang belum. Silakan yang belum mengirimkan, silakan dikirimkan. Banyak loh yang sudah. Iya, sekarang yang belum, silakan boleh dikirimkan nanti ya. Jadi anak solih-solihan, di halaman 12 itu di pembelajaran 3 itu ada seorang anak yang sedang menggerakkan gerakan tari kancil. Ya, gerakan tari kancil. Kayak mana gerakannya? Coba diikutin gerakannya. Ini ya. Iya. Seorang anak itu sedang menggerakkan gerakan tari kancil seperti ini. Salah satu gerakannya seperti itu. Nah, di sini langsung dibawahi ya, Nak ya. Melakukan gerakan tari kancil. Ya. Jadi, dalam gerakan tari kancil, ya, dalam gerakan tari kancil, itu kaki kiri diangkat dan dilipat ke belakang, pada kaki kanan. Tangan kanan diangkat dan disimpan kepala, dan jari telunjuk diacungkan. Lakukan bergantian dengan kaki kanan yang diangkat dan dilipat ke belakang. Saat pergantian kaki, lakukan dengan melompat di tempat. Sekarang, kita loncat ke kanan, dari ke kiri, depan, dan belakang. Kemudian divariasikan gerakan tersebut dengan hitungan. Kaki kiri disiapkan ke kanan, kedua tangan diletakkan di depan dada, lakukan bergantian dengan kaki kanan juga. Kaki melangkah ke kiri dan ke kanan, sambil mengayunkan tangan ke kiri dan ke kanan. Baik. Coba Ken, mana Ken tadi? Dimut sayang, suaranya dimut Ken. Suaranya di toilet. Satu apa? Raza, maaf, Kennya lagi ke toilet. Oh iya. Coba sebutkan. Dayan. Coba sebutkan 2 gerakan tari kelinci. Satu apa? Tari kelinci. Kancil. Oh, kancil ya, kancil. Satu tadi apa, Nak? Kaki kiri diangkat, tangan kanan dilipat ke belakang, kepala. Bisa ya, Nak ya? Dayan bisa? Bisa, Dayan? Kemudian satu lagi Ustazah nanya, Fatih. Coba Fatih Ustazah nanya. Lakukan 2 gerakan tari kancil. Kaki kiri diangkat. Terus? Dan tangan kanan ke belakang kepala. Iya, itu ya Fatih ya. Bisa ya anak solih-solihah semua? Baik. Nah, itu tadi adalah tari kelinci, bukan kancil, tari kancil. Tari kancil ya. Salah. Oke. Itu tadi adalah kedua gerakan tari kancil. Tari kancil yaitu apa tadi? Kaki kiri diangkat, tangan kanan diangkat ke belakang kepala. Gitu ya, Nak? Ya, kemudian sekarang kita coba ke pembelajaran 4. Halaman 15. Halaman 15. Pembelajaran 4.
Iya. Di pembelajaran 4 halaman 15 itu ada gambar apa, Nak? Kita mau belajar tentang apa? Bingkai foto. Siapa kemarin yang sudah mengirimkan bingkai fotonya ke Ustazah? Oke, barakallah anak solih-solihah yang sudah mengerjakan, membuat tugas, membuat bingkai foto. Ustazah sudah lihat hasilnya bagus-bagus, ya. Tinggal dirapikan yang belum rapi, ya. Ya, anak-anak solih-solihah, bagaimana kemarin mengerjakan sendiri? Apa dibantu sama ayah bunda? Apa dibantu adik? Dibantu. Susah nggak, Nak? Susah nggak bikinnya? Susah nggak? Bikin bingkainya susah ya? Oke, sekarang Ustazah mau nanya. Coba anak-anak solih-solihah sebutkan bahannya apa aja yang digunakan waktu kemarin bikin bingkai foto. Apa aja bahannya? Satu. Kardus. Gunting. Terus. Lem. Terus. Kado. Boleh. Terus. Sama foto. Iya. Ada lagi? Ada butuh penggaris nggak kemarin buat ngukur-ngukur? Betul. Iya. Anak-anak solih-solihah, kalau Ustazah tanyain apa aja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bingkai foto bisa? Bisa. Apa aja tadi? Ada gunting, ada lem, ada yang pakai penggaris. Terus apa lagi? Kardus. Terus sampul bungkus kado, ya. Banyak ya, Naya. Bisa ya kalau saya suruh sebutin ya. Iya. Zahid, coba Zahid. Kalau mau bikin bingkai foto apa aja, Nak? Yang dipakai bahan-bahannya. Terus? Ya, apa lagi? Iya, ada di halaman 15 ya, Naya. Nih, bisa dibaca di halaman 15. Tuh, kalau misalkan kemarin sudah hafal, kalau bikin sendiri kemarin ya, mungkin sudah hafal kemarin bahan-bahannya ada gunting, ada kertas kardus, ada kertas bungkus sampul, bungkus kado, kemudian ada lem, itu ya. Nah, ada penggaris, yang pakai penggaris, ada yang pakai kertas karton, ya. Nah, itu kreasinya. Bisa ya, Naya, kalau suruh menyebutkan bahan-bahannya? Sekarang Ustazah mau tanya, kalau langkah membuat bingkai fotonya kayak mana? Ustazah, suaranya putus-putus. Putus-putus? Sekarang masih? Enggak. Iya juga. Iya. Masih? Enggak. Ya. Sekarang Ustazah mau nanya, kalau langkah membuat bingkai fotonya bisa nggak, Nak? Bisa? Iya. Kayak mana caranya? Pertama apa? Yang digunting apa pertama? Yang digunting kardusnya. Yang pertama yaitu kertas tempel pakai lem. Kelihatan masukin foto, kelihatan lagi tempel kering. Iya, langkahnya cara membuat bingkai foto yang pertama adalah menggunting kardus. Ya, yang pertama menggunting kardus. Kemudian yang kedua apa? Menggambar bingkai. Menggambar bingkainya. Bingkainya mau dibentuk kayak mana? Digambar bingkainya. Kemudian yang ketiga, dilapisi kardusnya dengan
sampul Kelas ribet itu. kado dengan kertas kado. Ya, yang keempat Tempel hiasan membuat lain. penyangga pada bagian belakang bingkai foto. Iya, ada 4 ya Naya langkahnya. Nanti kalau misalkan kalian mau punya ekspresi sendiri, kemarin kira-kira bikinnya kayak mana, boleh ditulis ya. Nah, tadi itu yang cara yang pertama adalah menggunting kertas kardusnya. Pertama, menggunting kardusnya. Kemudian yang kedua, menggambar pola bingkainya. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu melapisi kertas kardusnya dengan sampul kertas kado atau kertas karton atau kertas kado boleh. Kemudian yang keempat, membuat penyangga pada belakang bingkai. Itu ya Nak ya? Iya, sorry ya semua bisa? Bisa Nak? Bisa, alhamdulillah. Nah, cukup sekian tadi review pembelajaran SBDP yang akan kita PHK nanti ini. Setelah ini nanti Ustazah akan membagikan link atau membagikan alamatnya dari PH yang akan kita gunakan pada hari ini. Tadi kalau tarik kancil itu ada 2 gerakan tarik kancil. Yang pertama yaitu mengangkat kaki kiri dan yang kedua adalah mengangkat tangan kanan ke belakang kepala. Kemudian kalau di bingkai foto ada bahan-bahan yang dipakai buat bikin bingkai foto itu ada kertas kardus, ada sampul kado, kemudian ada gunting, lem, dan nanti langkah-langkahnya kalian tulis kemarin sudah bikin, kalian tulis langkah-langkahnya seperti apa ya? Iya. Oke. Nah, seperti itu ya Solihah. Semoga pembelajaran kali ini bisa dimengerti. Dan sampai jumpa lagi di hari Kamis. Baik, alhamdulillah. Baik. Marilah kita bersama-sama mengakhiri wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amin ya rabbal alamin. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya. Sama-sama Ustazah, kami juga minta maaf ada kesalahan.